Assalamualaikum YouTuber. Jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD ya. Nah, jadi dalam sesi ini kita akan membahas tentang tentang kue ya, terutama trik-trik jahat para penjual kue. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari para konsumen ya, Bang, itu gimana ya caranya agar kami itu pada tahu kue yang sering dipajang itu udah lama diproduksi atau baru ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi sering tuh kue-kue dipajang di etalase kue ya. Jadi pada kurang paham ya, itu kue udah berapa lama diproduksinya ya. Nah, jadi sebelum mulai konten ini ya tentunya ada banyak ya penjual kue yang amanah dan mereka akan jujur. Kalau misalnya kue itu udah lama, dia pasti bilang udah lama, udah berapa hari. Dan banyak juga yang nggak jujur ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas ya cara membongkar, mengetahui modus penjual kue yang nggak jujur. Jadi bilangnya kue udah lama tapi dibilang baru ya. Kalau semua penjual kue ulang tahun itu jujur ya, tentunya tidak akan ada kejadian seperti ini. Nah, sebentar, saya cari beritanya dulu di Google. Nah, ini ya, coba baca, scroll sampai bawah. Ya, ini banyak ini berita keracunan kue ulang tahun. Tentunya ini kue yang udah lama diproduksi, cuman penjual kuenya itu nggak jujur ya. Pasti otomatis penjual kuenya itu akan bilang pas konsumennya datang, ini kuenya udah berapa lama, pasti akan bilang baru. Jadi nutupin bahwa mereka itu bohong. Nah, itu gimana cara mengetahui kue yang udah lama diproduksi ya, khususnya kue-kue ulang tahun. Nah, jadi ini ya, pertama kalau dilihat dari ini ya, dari sebelum ini ya, sebelum tahu kue itu udah lama atau belum ya. Jadi pertama kita lihat kalau kue itu basicnya Black Forest ya. Pertama itu lihat dulu dari coklatnya ya. Nah, jadi kalau kue
yang udah lama ya, dalam tanda kutip ya, kue itu ada yang menggunakan pengawet sama yang tanpa pengawet ya. Jadi kalau kue yang udah lama tapi dia tanpa pengawet ya, coklatnya itu biasanya akan sedikit memudar, warna coklatnya itu pucat ya, warna coklatnya itu pucat. Nah, sedangkan kue yang udah lama dalam tanda kutip menggunakan pengawet ya, nah itu biasanya ya sama penjual kue itu ya, itu dioplos dengan unsur pengawet kimia ya, unsur pengawet kimia. Nah itu biasanya itu ciri-ciri di coklatnya itu, dia itu rada basah, coklatnya rada basah dan rada shiny ya. Nah jadi logikanya kimia itu nggak bisa nyatu dengan air ya. Nah jadi ketika itu disimpan dalam showcase ya, jadi si pengawet kimia itu pasti akan misah dengan coklat tersebut, dan akhirnya coklat itu seperti berair ya. Nah terus yang kedua, jika kue ulang tahun tersebut itu tanpa pengawet ya, itu whipped creamnya itu rada sedikit ke kuning-kuningan ya, karena itu proses kan. Whipped cream itu bahan utamanya susu dan mentega ya. Nah itu lama kelamaan putihnya itu akan sedikit kekuning-kuningan, pucat. Nah, dan jika ini ya, terus perbandingan dengan kue ulang tahun yang menggunakan pengawet. Jadi kalau yang yang belum menggunakan pengawet itu whipped creamnya itu bening, shiny lagi, hampir sama dengan coklatnya. Nah, jadi dengan ini ya, dengan unsur itu, whipped cream itu awet, jadi awet ya. Nah terus poin ketiga, ini poin yang penting ya, poin yang paling penting ya, coba itu ambil itu ini ya. Nah di sini ada tatakan aluminium ya. Ini tatakan aluminium biasa dipakai buat alas kue ya. Nah jika kue pengawet dan tanpa pengawet yang udah lama ya, cara untuk mengetahui kue itu udah lama atau tidak ya. Nah, jadi pas sudah dibeli ya, itu angkat sedikit kue tersebut di dasarnya ya, angkat sedikit. Nah terus coba tekan di bawahnya itu, kue base cake nya itu tekan ya. Kalau pas ditekan itu kue itu agak menebal ya, kaku ya, itu menandakan kue itu udah lama ya. Jadi menandakan kue itu udah lama. Nah terus yang itu ya, yang paling simple ya, setelah itu terus ditekan yang kencang ya, jika dia itu padat menebal ya, jadi semakin padat semakin tebal, itu menandakan kue tersebut itu semakin lama diproduksinya
Ya. Nah, terus yang keempat ya. Yang keempat itu setelah dibuka ya, dipotong ya. Biasanya kue yang udah lama diproduksi itu akan sedikit keras ya. Jadi itu proses dari ini ya, dari pengawet kimianya ya. Jadi kalau pengawet itu sifatnya itu membuat rekat adonan ya. Jadi membuat rekat adonan, jadi itu kepadatan kue itu semakin padat ya. Jadi udah semakin padat, ditambah lagi kue itu udah lama, jadi semakin keras. Biasanya agak sedikit kasar, seret ya. Makanya banyak yang bilang itu kue itu seret di tenggorokan. Nah, terus yang terakhir ya, yang kelima. Nah, jadi biasanya kue yang udah lama ya, itu nggak kerasa aroma coklat. Jika base cake-nya coklat ya, nggak kerasa aroma coklat dan rasa coklatnya ya. Karena itu ada kemungkinan ya, aroma dan rasa coklat itu udah tercampur dengan oplosan pengawet kimia ya, Nah, jadi kalau untuk mengetahui ciri-ciri kue yang dioplos oleh pengawet ya, itu dengan bahan-bahan kimia ini ya, kimia yang berbahaya ya, itu bisa lihat di postingan kita yang di modus pembuat kue nakal part 1 sampai 3 ya. Di situ lengkap dibeberkan ya. Jadi dari kelima poin itu ya, ada poin yang keenam. Jadi kalau untuk kue yang udah lama ya, itu si pembeli itu harus detail melihatnya, harus teliti ya. Biasanya di kue itu mulai ada bintik-bintik jamur, kecil. Itu biasanya itu bintik-bintik jamur itu seperti kayak apa ya, titik-titik putih. Nah, jadi pembeli itu juga harus teliti. Nah, jadi kalau udah timbul bintik-bintik putih ya, itu diperkirakan kue tersebut udah diproduksi lebih dari 8 hari, di atas 8 hari ya. Nah, jadi dari kelima poin itu ya, itu beberapa cara untuk konsumen ya, itu bisa membedakan kue yang udah lama diproduksi atau baru diproduksi. Nah, jadi dengan postingan ini ya, semoga konsumen itu bisa lebih cerdas dalam memilih kue ya. Jangan sampai lagi terjebak. Mereka akan nyangka nih kue ini fresh, baru, sepertinya baru. Tapi ternyata kue itu udah lama ya. Jadi dengan postingan ini semoga kedepannya itu tidak ada lagi korban yang kejebak ya. Jadi dari artikel-artikel di Google ya, itu menunjukkan bahwa korban-korban itu ya ternyata itu emang dibohongin sama penjual kuenya ya. Jadi nggak mungkin ketika si korban itu belanja ke kue dan ditanya ini udah berapa lama kuenya. Nah, si penjual kue nakal nggak mungkin ngaku jujur, oh ini udah 8 hari situ ya, nggak mungkin. Pasti mereka itu berbohong, bilang itu kue itu masih baru ya. Nah, jadi dengan postingan ini ya, masih banyak kok itu penjual kue, toko-toko yang amanah, dan banyak juga penjual atau toko-toko kue yang tidak amanah. Ya, jadi dengan postingan ini
semoga konsumen semakin cerdas dalam memilih kue ulang tahun. Oke, demikian resep info dari resep kue pejuang COD. Semoga konten ini bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum.